sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Aris lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak Aris melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pelajaran terbaik untuk murid-murid Pak Aris ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Aris ya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Aris capai nih? Ya, ini berdasarkan rancangan ini yang sudah saya buat, saya akan mencoba untuk beberapa tujuan pembelajaran. Iya. Pertama dengan metode pembelajaran qualitative learning, peserta terbagi dalam beberapa kelompok, kemudian mereka membaca, memperhatikan, mengamati, kemudian dia menganalisis ya, gambar atau video yang kita tayangkan yaitu melalui YouTube atau video dari ya, bisa menganalisis beberapa bacaan tajwid. Di arahnya kita nanti pada pembacaan tajwid yang materinya kita ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan kemudian dari surah Al-Rahim ayat 9. Kemudian yang kedua melalui kegiatan praktek, kita minta praktek nanti untuk memberikan contoh-contoh beberapa hukum tajwid. Di antaranya yang kita minta itu ada kolkulasi, idgham tengah, idgham sosial, dalam komponen. Kemudian yang ketiga dengan kegiatan qualitative learning ini kita menggunakan metode diskusi. Ya, ini untuk menumbuhkan sikap semangat mereka untuk bergotong serta berkolaborasi. Itu Keren sekali ya Pak Aris ya. Tujuan pembelajaran Pak Aris yang ingin dicapai hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak Aris yang ingin dicapai. Ya. Oke. Bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak Aris lakukan saat observasi nanti? Ya, untuk area pengembangan kita coba mungkin dengan menggunakan dua cara, yaitu satu dengan pengetahuan dan juga dengan keterampilan. Pertama dengan pengetahuan, siswa dapat mengetahui beberapa hukum bacaan. Nah, seperti yang sudah sebutkan tadi, adanya kalkulasi pro, adanya guna, dan sosial, dan kembalian. Kemudian yang kedua untuk area keterampilan, siswa dapat menganalisis hukum bacaan tajwid, kalkulasi pro, dengan guna, dan kembalian. Yang terdapat dalam ayat 155, 156 dan surat Al-Rahim ayat 9. Baik, berarti area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa ya Pak. Ya. Nah, saya ingin mendengar juga nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas, mungkin dalam segi strategi pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Ya, strategi yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang kita integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga kita bagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan siswa itu sendiri. Modal pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran qualitative learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan satu. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan pembelajaran cooperative learning dan juga metode penugasan diskusi kelompok dan juga tanya jawab ya Pak Aris ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam kelas? Untuk media saya menggunakan beragam, di antaranya ada ada slide, PPT, Oke. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran apa yang akan kita supervisi dan di kelas berapa serta jam berapa? Ya, kebetulan saya ada jadwal hari ini jam 3 di kelas 12 BEM 1. Oke, jadi hari ini kita akan di 12 PH1 atau nanti kita 12 kuliner 1 ya Pak ya. Di jam ketiga saya akan datang di kelas Bapak, saya akan melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Baik, kita tunggu. Oke, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan supervisi atau pembelajaran dalam kelas kita akan adakan percakapan lagi ya Pak. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi
informasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek begitu ya Pak? Oh ya, baik Pak Reni. Siap. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini Pak? Ya, saya mendapatkan jawaban bagaimana nantinya persiapan pembelajaran dan memaksimalkan persiapan tersebut di kelas yang saya ajar. Baik Bapak Aris, terima kasih ya Pak Aris atas waktunya. Oke, Pak Reni. Terima kasih juga sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Saya belum? Ya, kenapa? Baik, pagi ini kita mulai belajar. Sebelum belajar, kita sesuaikan tempat kita dari bawah ya. Kemudian diluruskan. Kalau ada sampah, selamatkan saja dulu. Ya. Sudah siap? Siap. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Pak mengambil daftar hadir pada hari ini. Agung Prasetyo. Ada Agung? Mana Agung? Oh ada. Oke. Anissa, Arya, Aura, Dalmi, Dea, ada Dea, ada Dea, Dea, ya Melia, ya hadir. Ada informasi apa? Tidak ada. Dea Ananda, Dea Ananda Putri, Dedi, Dinda, Diva Johan, Dwi Putri, Sikri, rambutnya kenapa? Udah dikasih minyak rambut? Sudah dikasih ya, ganteng ya. Faiza, Firani, Gregorius, Henrik, Indri, Irfandi, Kaizana, Medina, Nadila, Nazwa, Mia Gustia, Mafri, Razak, Rizky, Sirin, Widya, Bindi, Zaki, Zikri. Baik, nampaknya ada yang mengambil Bapak dua orang, kenapa pakaiannya tidak sama? 3 orang. Nah, kenapa tidak pakai baju seragam tadi? Sudah dibeli tapi nggak tahu ukurannya. Nah, nanti ditanya lagi ya. Kamu? Ya, sekolah yang lama nggak ada. Berapa? Wah, di stop.
Jadi hendaknya kita menyesuaikan ya. Kalau hari Rabu pakai batik, jangan pakai putih hitam. Oke? Dengar. Baik. Pagi ini kita belajar materi tentang surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan 156 tentang menghadapi musibah. Itu judul besarnya ya, tentang memaknai menghadapi musibah. Baik, yang sudah terlihat di depan ini awalnya menunjukkan kita akan menganalisis surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan surat Ibrahim ayat 9. Ayat 9. Apa tujuannya? Tujuannya pertama, siswa dapat memahami beberapa tajwid. Jadi nanti di dalam surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim yang Pak sebutkan tadi, kita akan mencari tajwid di sana. Ya, kita akan analisis nanti tajwid. Nah, kemudian siswa dapat menganalisis tajwid yang terdapat dalam ayat tadi. Jadi kita akan cari tajwidnya. Yang akan kita cari itu ada 4 bagian nanti. Kemudian menumbuhkan semangat bergotong dan berkolaborasi. Jadi nanti kamu akan membagi beberapa kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan mencari hukum tajwid. Nah, yang mananya tajwid. Kemudian sebelum kita belajar kita buat kesepakatan dulu. Ya, apa kesepakatannya? Pertama, saling menghormati dan menghargai. Jadi di dalam kelompok nanti kalau ada temannya yang maksud saya segini, ini hukumnya loh. Kamu hargai teman berpendapat di dalam kelompok. Kamu boleh membantah, oh nggak bisa ambil dulu. Ya, jadi saling menghargai pendapat temannya di dalam kelompok. Yang kedua, tidak menggunakan handphone kecuali ada di sini. Jadi nanti kalau sudah dikasih izin, kamu boleh pegang HP untuk mencari penugasan yang disampaikan nanti. Kemudian bersikap aktif dan kreatif selama kegiatan. Nah, jadi dalam kelompok nanti ada disarankan ke teman yang satu. Mungkin di dalam kelompok itu ada 4 orang. Mungkin yang 1 orang ini kamu anggap bisa. Nanti musuh aja teman yang satu ini. Kamu yang 3 main, duduk, main handphone, tidak seperti itu. Semuanya aktif, kreatif, mencari. Kemudian kamu tunjukkan sikap rajin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tidak yang sampaikan tadi, tidak ada yang main-main, tidur, apalagi kita di melantai bawah, enak kali ini. Melantai ini sudah diserahkan semua teman ketua di depan semuanya di sini. Karena ya, jadi semuanya aktif, tunjukkan keaktifannya dan temannya yang memberikan jawaban yang mencari itu hargai ya. Tidak ada di sana bos yang terlibat, ya kan juga ada kelas, enggak ada semua sama di dalam kelompok. Baik, yang kita cari nanti adalah ilmu tajwid. Nah, itu Pak jelaskan dulu. Tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah sesuatu yang pelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab Al-Quran ataupun yang tidak dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Quran. Jadi tajwid itu cara membacanya. Yang tajwidnya apa tajwid tadi? Cara membacanya ada aturannya, itu maksudnya. Itu aturannya. Ada cara membacanya. Tidak sembarang aja kita bacanya. Ada cara. Maka cara tersebut disebut dengan istilah tajwid.
Mengapa harus belajar tajwid? Kita bertanya, kita harus belajar tajwid. Pertanyaan. Jawabannya apa? Pertama, agar pembaca dapat melafalkan huruf dengan benar, ya, sesuaikan dengan makna dan sifatnya. Jadi supaya kita membacanya dengan benar. Kalau dalam bahasa Indonesia ada vokal banyak. Baca vokal A, I, E. Kalau kita baca A itu mulutnya dirapatkan atau ditekan? A. Kalau membaca huruf A tapi mulutnya dirapatkan berarti salah bacanya. Wah, baca huruf A tapi mulutnya dirapatkan. Salah kan? Tapi kalau juga mulutnya A tapi benar. Jadi tujuannya agar membaca akan melafalkan huruf tidak dengan benar. Jadi kita membaca dan belajar itu supaya kita melafalkan huruf yang yaitu dengan benar. Yang A A. Nah, yang kedua, dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara benar. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan yang diajarkan, maka dia akan terjaga kemurniannya, ya, dan berubah ya. Maka dia tidak akan berubah. Kalau berubah, kemurnian Al-Quran, kemurnian Al-Quran tidak diakui lagi. Karena Al-Quran itu tidak berubah, makanya sampai hari ini Al-Quran itu tetap dari ayat itu sampai sekarang tidak ada berubah. Supaya dia tidak berubah, maka dijaga kemurniannya. Untuk menjaga kemurniannya itu salah satunya dengan membaca sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan pembaca agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumusnya kepada perbuatan dosa. Jadi menjaga bagi yang membaca. Nah, itu tujuannya. Mengapa kita harus belajar? Belajar apa? Belajar tajwid. Yang terakhir belajar apa? Belajar tajwid. Ya. Hukum belajar ilmu tajwid. Ini banyak dapat nih. Menurut Muhammad Mahmud, hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah. Kewajiban yang boleh dilakukan oleh sebagian orang muslim saja. Namun praktek namanya fardu ain. Fardu ain itu adalah pribadi kita. Yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca. Setiap kita fardu ain. Hukum membaca Al-Quran, hukum membaca dengan benar itu mempelajarinya itu fardu ain. Kewajiban kita sendiri. Orang saya yang pandai baca Al-Quran tidak kemurniannya untuk menjaganya juga. Lanjut, hukum bacaan yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita lakukan di kelompok. Berdasarkan surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim. Ya. Yang pertama kita akan mempelajari Qalqalah Sutro. Ya. Kemudian yang kedua Idgham Ilmiah. Kemudian yang ketiga alif lam qamariyah. Kemudian yang keempat lam syamsiyah. Nah, jadi sebelumnya kita simak video ini dulu. Kita dengarkan bersama. Qalqalah secara bahasa bisa diartikan bergerak, menggema, ataupun memantul. Adapun dalam istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah memantulnya suara pada huruf yang sukun karena kuatnya tekanan pada huruf tersebut. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Dikumpulkan pada kalimat kut mujaddin, atau bisa juga ba, jim, dal, to, qaf.
memantulkan pada kata baju di toko. Cara membaca qalqalah adalah yang pertama dengan menyempurnakan sifat syiddah dan juga jahar. Syiddah dan jahar merupakan sifat yang kuat. Syiddah tidak mengalir suara, jahar tidak mengalir nafas. Kedua, cara membaca qalqalah adalah dengan memantulkan dan mengembalikannya ke harokat fathah. Ad, aj, ad, alqo, alqo. Ketiga, cara membaca qalqalah qofto dan juga ba jim dal itu berbeda. Kalau ba jim dal itu ditipiskan, sedangkan qaf dan to ditebalkan, sehingga terdengar perbedaannya. Ad, aj, ad, sedangkan qaf dan to yang ditebalkan alqo, alqo. Sifat qalqalah terbagi ke dalam 3 macam atau tingkat. Qalqalah itu ada 3 macam, yaitu 1 qalqalah sugro, 2 qalqalah kubro, dan 3 qalqalah akbar. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil adalah apabila huruf qalqalah mati atau sukun dan berada di tengah bacaan. Yang pasti sukun pada qalqalah sugro merupakan sukun asli. Contohnya qaf wa khalaqnakum, q fa wasaqna, ba absaruha, jim ajrun, dal qadhan. Baik, nah itu yang pertama ya. Yang ilmu tajwid yang akan kita pelajari, yang akan dicari nanti tabelnya. Pertama tentang apa? Tentang qalqalah Sugro. Kemudian yang kedua, atau sering disebut idgham ma'al gunnah adalah hukum tajwid yang berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa saja? Huruf mim, nun, waw, dan ya, disingkat yanmu, secara terpisah atau tidak dalam satu kata atau kalimat. Maksud dari kata terpisah di sini akan dibahas di bagian selanjutnya. Bi artinya dengan, gunnah artinya demu, sementara idgham artinya meleburkan satu huruf ke dalam huruf setelahnya, atau bahasa lainnya ditasdidkan. Cara membaca idgham di gunnah adalah dengan meleburkan nun atau tanwin menjadi suara huruf di depannya, yakni ya, nun, mim, waw, atau keempat huruf tersebut seolah diberi tanda tasdid, diiringi dengan menggunakan suara dengung 1 alif sampai dengan 1,5 alif atau sekitar 2 hingga 3 harokat. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita praktekkan di dalam contoh dan mari bersama-sama kita membaca. Nun sukun bertemu ya. May yaqulu. Nun sukun bertemu nun. Min ni'mati. Nun sukun bertemu mim. Mim masadin. Nun sukun bertemu waw. Min waraihim. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita membaca dan kita ambil contoh dari tanwin. Tanwin bertemu ya. Yauma idzi yasduru. Tanwin bertemu nun. Hikmatin nafi'atin. Tanwin bertemu mim.
'abidun ma 'abadtum. Tanwin bertemu waw. Khairun wa abqa. Nah, yang kedua tentang kemudian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, mari kita bedakan mana alif lam qamariyah dan mana alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah sering juga disebut dengan izhar qamariyah. Kenapa seperti itu? Biasanya hurufnya itu dibaca jelas huruf lamnya. Biasanya ada tanda sukun di atas huruf lamnya. Itu menandakan huruf alif lam ini merupakan alif lam qamariyah. Lamnya dibaca jelas. Hurufnya ada 14. Dari 28 huruf hijaiyah, 14 masuk qamariyah, 14 lagi masuk syamsiyah. Jadi bagi rata. Kalau alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa seperti itu? Karena huruf lamnya diidghamkan atau dilebur kepada huruf-hurufnya. Sehingga lamnya tidak dibaca dan huruf-huruf idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah diberikan tasydid. Nah, jadi untuk membedakannya, kalau lamnya sukun itu adalah alif lam qamariyah. Kalau lamnya tidak berharokat dan huruf sesudah alif lam itu ada tasydid, itu alif lam syamsiyah. Coba kita bedakan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Contoh pertama kita lihat surat Al-Qari'ah. Perhatikan pada ayat pertama lamnya dibaca jelas, ada tanda sukun. Jadi al ini adalah alif lam qamariyah. Al-Qari'ah. Ayat kedua juga lamnya ada sukun, berarti dibaca alif lam qamariyah. Ini juga alif lam qamariyah. Berikutnya ayat keempat yauma yakunun nas. Perhatikan lamnya tidak dibaca dan setelah alif lam ada tasydid. Nah, berarti ini adalah alif lam syamsiyah. Yauma yakunun nasu kal farashi. Nah, jadi lam dibaca kal. Nah, berarti alif lam qamariyah. Ini lamnya juga dibaca kal farashil mabthuth. Juga alif lam qamariyah. Ini juga qamariyah. Semuanya kalau ada tanda sukun pada huruf lam, alif lam qamariyah. nah, paham? Qamariyah mana yang kalau qamariyah apa tadi? Lamnya dibaca. Nah, barisnya sukun. Qamariyah. Jadi tandanya. Kalau syamsiyah lamnya kalau tidak baca berarti dia tidak ada barisnya, dan setelah lam itu hurufnya yang 14 tadi ditandai dengan tasydid. Itu saja untuk membeda. Jadi tadi yang pertama sudah kelas yang kedua yang ketiga nah, itu yang akan kita kerjakan nanti saatnya menganalisis hukum bacaan surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan surat Ibrahim ayat 9. Baik, anak-anak akan bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok menganalisis hukum bacaan tadi. Berarti kelompok 1 tugasnya tentang kalkulasi ya. Kemudian kelompok 2 tentang dijaga bagaimana. Kelompok 3 tentang alif lam qamariyah. Yang kelompok 4 adalah ya. Baik, silakan duduk berkelompok yang sudah kita kelompoknya yang kemarin. Silakan masuk ke kelompok yang kemarin. Kelompok 1 yang kelas dulu ya. Kemudian kelompok 2 kita nanti. Tiga ini.
Nah, nanti masing-masing nanti silakan ditulis kertas yang sudah disampaikan itu ada berapa yang ditemukan. Ya, bukan, ayatnya bukan masing-masing, tapi keduanya. Jadi kalau kelas sukro cari di kedua surat tersebut. Nanti satu surat saja untuk kedua surat. Tidak yang lain. Nah, nanti silakan ditulis di sana kalau kelas sukronya yang berapa buatnya. Nah, silakan masing-masing. Ya, silakan masing-masing mencari, melihat Al-Qur'annya. Ya, kalau tidak ada Al-Qur'an boleh buka handphonenya. Ya, silakan dilihat. Ya, silakan lihat. Jika sudah nanti silakan ditulis di kertas yang sudah ya. Untuk diskusi ya batasi waktu selama 60 menit ya. Silakan mencari, menemukan sesuai dengan kelompok judulnya masing-masing. Nah, silakan. Karena waktunya sudah selesai, waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 silakan ke depan. Jadi yang lain perhatikan temannya, siapa tetap badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papalah Sugra dalam menganalisis Quran Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Memperoleh hasil pada 3 ayat tersebut ada beberapa huruf Papalah Sugra yang kami temukan, yaitu yang pertama wala nabluwannakum. Alasannya ada huruf ba sukun terletak di tengah ayat. Yang kedua wanaqsin, ada huruf qaf terletak di tengah ayat. Yang ketiga qablikum, ada huruf ba sukun terletak di tengah ayat. Yang keempat tad'unna, ada huruf dal sukun terletak di tengah ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Papalah Sugra. Kami siap belum? Silakan ke kelompok 2. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Ibnu dalam menganalisa Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Memperoleh hasil 3 ayat tersebut ada beberapa huruf yang digunakan yang kami temukan, yaitu akan dibacakan oleh teman kita. Baiklah, yang pertama syai'im mina. Alasannya ada tanwin bertemu dengan mim. Yang kedua nuhi wa adin. Alasannya ada tanwin bertemu dengan waw. Yang ketiga wa adin wa samud. Alasannya ada tanwin bertemu dengan waw. Yang keempat syai'im mimma. Alasannya ada tanwin bertemu dengan mim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
yang sudah disebutkan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok dari Alif Lam Komariah akan membicarakan dan presentasikan hasil diskusi kami yang bisa dilihat di depan. Kami dari kelompok Alif Lam Komariah dalam menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9 memperoleh hasil pada 3 ayat tersebut. Ada beberapa huruf Alif Lam Komariah yang kami temukan, yaitu yang pertama adalah minal karena alif lamnya bertanda sukun jadi tidak jelas. Yang kedua wa al-anfusi karena alif lamnya juga bertanda sukun dan lamnya bisa jelas. Jadi juga nanti alif lamnya bertanda sukun dan juga bisa jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Terima kasih Pak. Baik, tinggal satu kelompok lagi. Kelompok Alif Lam Syamsiyah. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu dari kelompok Alif Lam Syamsiyah, dalam menanasi Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surah Ibrahim ayat 9, kami memperoleh hasil pada 3 ayat tersebut. Ada beberapa huruf Alif Lam Syamsiyah yang kami temukan, yaitu Yang pertama dengan lafal wal tamaro. Alasannya setelah alif lam ada huruf bertasdid. Dan yang kedua al-sabirin. Alasannya setelah alif lam ada beberapa huruf bertasdid. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Pak juga. Nah, dari yang sudah ditampilkan ternyata dari 2 surat itu ada ya. Ada huruf qalqalahnya, ada idgham di gunahnya, ada alif lam komariah dan ada alif lam syamsiyah. Semuanya apa yang ditemukan sudah benar ya, tapi kita tidak melihat jumlahnya. Itu nilainya bukan berarti yang kelompok 1 dapat banyak, yang kelompok 4 hanya 2, tapi bukan kelompok 1-nya yang menang. Kita akan tergantung dari ayatnya. Bisa jadi di dalam ayat itu tidak ada sama sekali ya. Jadi tidak ada dalam ayat itu sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Baik, ya baik. Setelah kamu mengerjakan di kelompoknya masing-masing, dan juga sudah kamu tampilkan juga hasil diskusinya, itu Pak pengen bertanya, merefleksi kembali tentang pelajaran atau yang sudah kamu lakukan tadi. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Tidak mesti dari kelompok 1 atau dari kelompok 4 juga boleh, atau yang lain semuanya lah. Apa yang sudah kamu rasakan? Ayo, apa? refleksi yang saya dapat untuk pembelajaran saat ini adalah saya merasa senang karena saya dapat memilih topik yang ingin saya dalami. Oke, nah, berarti ketika kamu sudah merasa senang, ya, merasa paham dari apa yang sudah kita pelajari tadi,
berapa topik tadi? Pertama, yang kedua, ketiga, ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya minimal yang ada di kelompoknya masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita mempelajari ada 4 hukum bacaan. Soal kelas 10 di dalam bimina alif lam qamariyah alif lam syamsiyah. Nah, bacaan yang disebutkan semuanya yang kita temukan tadi di 2 surat saja. Satu surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan surah Ibrahim ayat 9. Ya. Untuk evaluasi, ya silakan kerjakan latihan yang ada pada Word yang telah dikirim di grup ya, dikirim ke grupnya. Kerjakan latihan tersebut dan besok dikumpul. Ya, nanti mau mengerjakan hari ini kalau ada waktu silakan, kalau tidak berarti nanti adalah di rumah saja dikerjakan. Besok dikumpulkan. Ada pertanyaan dari awal tadi sampai saat ini? Apa yang perlu ditanyakan? Ya, tentang tugasnya nanti kalau ada yang ragu silakan ditulis saja. Oke? Nah, kalau tidak ada kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan mudah. Baris. Salam, Barani. Halo Bapak di sini. Alhamdulillah sehat. Baris ya. Baik Baris, kita sekarang kepada observasi nih Baris. Iya. Kita telah melalui yang namanya observasi dan observasi. Jadi di percakapan pasca observasi ini Baris, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran telah dapat Bapak Aris lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Baris, bagaimana perasaan Bapak Aris setelah jalan observasi kelas yang sudah berlangsung waktu itu, Baris? Ya, terima kasih Pak Nani. Perasaan saya, perasaan adalah senang, enjoy itu dalam melaksanakan apa yang kita lakukan di kelas kemarin. Jadi Baris merasa berjalan baik ya Baris ya. Memang saya melihat seperti itu juga. Cuman Baris bisa diceritakan kembali Baris pengembangan apa yang Bapak Aris lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak Aris lakukan di dalam kelas Baris. Ya, kemarin itu kita bicara pada area pengembangannya, terus kemarin itu pada pengetahuan sama keterampilan. Jadi di awal kemarin kita memulai dengan yang kita video. Video ini dilihat oleh peserta didik peserta. Dalam video itu kita membahas tentang tajuk kemarin. Yang dibahas itu diantaranya 4. Pertama ada tentang populasi guru kemarin, kemudian hubungan guna, kemudian alif lam syamsiyah, kemudian setelah Anda melihat video pada masing-masing yang saya sebutkan tadi, kemudian Anda terbagi ke dalam 4 kelompok. Nah, yang 4 tadi kita kelompok. Masing-masing kelompok membahas satu materi. Kelompok membahas tentang populasi guru, kelompok membahas tentang samsia, kemudian kelompok juga membahas kemudian dan kelompok lagi membahas tentang hubungan. Nah, setelah itu mereka kita kasih waktu untuk menganalisis, menemukan hukum tajwid yang kita upload pada surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan surat Ibrahim ayat 9. Nah, kemudian mereka berdiskusi, mencari, analisis, menemukan
setelah itu nanti mereka akan mempresentasikan atau menampilkan hasil dari kelompok mereka masing-masing. Nah, mereka menampilkan ada yang langsung dengan kata tulisan kertas yang mereka buat sendiri. Ada juga yang mereka berinisiatif memakai apa ini PowerPoint. Jadi PowerPointnya dibuatkan lalu ditampilkan. Jadi mereka membacakan hasil diskusinya itu melalui PowerPoint. Dan secara kelompok itu yang masih biasa membacakan hasil diskusi mereka. Kemudian itu badannya. Jadi ada beberapa area pengembangan yang bersifat di bidang pengetahuan dan keterampilan ya Pak Aris ya. Kemudian Bapak Aris membagi menjadi dua kelompok dan diberi waktu untuk mereka diskusi. Kemudian lagi kita nanti suatu presentasi ya Pak Aris ya. Presentasi anak menginvestasikan diskusinya tergantung kemampuannya. Ada yang mungkin kalau dia menggunakan di bidang menulis saja, maka dia tulis hasil diskusinya itu di kertas ya Pak ya. Tapi kalau yang mampu dalam membuat memakai tik misalnya seperti PowerPoint yang bisa dilakukan, itu mereka membuatnya di PowerPoint ya Pak ya, yang tampilkan. Oke, baik Pak. Jadi ada dua area pengembangan, area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, menurut Bapak Aris sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak Aris lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas itu? Dari yang sudah ada yang kemarin itu menurut saya sudah berdasarkan hasil. Ya sudah itu tentu belum sepenuhnya 100%. Pastikan diserahkan ke 90%. Pengetahuan dan keterampilan Pak Aris. Sebab ini apa yang mereka tampilkan itu alhamdulillah benar apa yang mereka Sesuai harapan. Kita minta skor kelas 10-nya, ternyata yang mereka tampilkan ini ya kelas 10-nya ada yang Oke, baik. Berarti berkisaran untuk pengembangan yang sudah Bapak lakukan sekitar 90% ya Pak Aris ya. Tentu maksimal nilai kita 100% ya Pak Aris. Berarti ada sekitar 10% lagi yang belum. Itu kira-kira apa ya menurut Bapak Aris kendalanya? Makanya ada sekitar 10% lagi yang belum. Ya, kendala yang kita temukan satu di dalam kelompok masih ada siswa yang aktif. Dia namanya masih mengandalkan temannya. Kemudian dia mengandalkan teman saya ini, hebat ketika saya jalan, saya pada dia. Jadi dia mempraktikannya serta dia tidak. Oke, jadi belum kita. Berarti ada sekitar 10% lagi yang membuat itu karena belum aktif. Ya lebih mengandalkan temannya ya Mas ya. Itu kira-kira kenapa bisa terjadi itu Pak? Ya, setelah kita lihat ternyata ada yang memang itu ada yang tidak sehat. Padahal di awal pembelajaran kita sudah menentukan siapa mereka yang sakit kah, sehat kah. Ternyata mereka menganggapnya sehat semua. Tapi kenyataannya ada yang tidak mereka sampaikan di kelas. Sehingga di dalam diskusi kelompok kita melihat aktivitasnya ketahuan dulu. Jadi faktor utamanya dari pemeriksaan itu karena mengantuk dari Asia dan mungkin satu penyulang atau yang bangsa nggak bisa. Nah, rencana ke depan Pak Aris, kalau ada siswa yang seperti itu, apa yang harus Bapak Aris lakukan di depan? Ya, kalau seperti itu kita akan membuat suasana lebih nyaman. Mungkin dengan kita tambah sedikit membuat mereka padu di kelompok. Sehingga kalau yang mengatur mungkin nanti bisa kurang sehat sedikit atau apa, demam sedikit mungkin bisa mereka hilangkan. Nah, mungkin trik kita lagi kita tambah. Baik, berarti ada kegiatan yang akan Bapak Aris lakukan berupa
terbangkit motivasinya, begitu ya Pak Aris ya? Bagus sekali rencana Pak Aris. Kalau bisa kita tahu Pak Aris itu kapan ya rencana Pak Aris yang itu tuh bisa Bapak Aris realisasikan? Jadi dalam waktu dekat itu akan Bapak Aris lakukan ya. Oke, alhamdulillah. Baik Pak Aris, dari Pak Aris, jadi kalau Pak Aris merasakan sendiri bagaimana refleksi dari Pak Aris sendiri kegiatan yang telah Bapak Aris lakukan? Ya, karena itu banyak kali pastinya kita melakukan sebanyak-banyaknya mempersiapkan diri masuk dalam kerja atau hal yang berhubungan dengan ini itu persiapan kita jadi kita kenalkan dulu. Yang kedua dengan metode diskusi saya dan siswa bekerja untuk ditingkatkan bagaimana memotivasi. Karena diskusi itu kan munculnya dan motivasi. Kalau kita kurang motivasi ya tentu mereka akan sedianya itu mengandalkan pemainnya proyek itu adalah yang penting kita selesai selesai. Ini motivasi kita belum kita tambah supaya mereka aktif. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Aris sendiri, bahwasanya yang pertama itu kita harus sering tanya Pak Aris ya, karena kemudian dalam diferensiasi yang telah Pak Aris lakukan itu adalah hal yang baru ya Pak Aris ya. Kemudian yang kedua dalam kegiatan diskusi butuh motivasi lagi untuk siswa supaya mereka mau berkegiatan aktif dalam kegiatan sehingga memunculkan kreativitas di kelompok sendiri. Baik, rencana tindak lanjut Pak Aris gimana nih? Ya, kelihatannya ya berusaha sebaik mungkin. Katanya ini siapa sebagai lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Sehingga pembelajaran organisasi ini terintegrasi pada potensi sosial dan emosional. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Aris tentang Pak Aris sudah nampak. Mungkin sampai di sini dulu kita untuk percakapannya Pak Aris ya, karena kita ada kegiatan yang lain Pak Aris juga dan saya pun juga demikian. Pak Aris terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya ya Pak Aris ya. Pak Aris terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,